Saudara-saudara yang saya muliakan, sebagai salah satu tanda welas asih Allah kepada kita, umat manusia, adalah dulu ketika kita belum lahir di dunia ini. Ketika kita masih tinggal di alam kurbah. Ketika kita masih berwujud ruh, Allah mensyahadatkan kita. Fa'ashhadahum alastu birabbikum. Kemudian kita menjawab, bala syahidna. Saat itu Allah mensyahadatkan kita bahwa Dialah Tuhan kita. Dan saat itu kita menjawab, benar, kami bersaksi. Itu adalah agar kita setelah lahir di dunia ini tidak pernah lepas diri kita kepada Allah. Karena sering saya aturkan bahwa jauh dengan Allah itu bukan suatu yang baik. Bahkan bisa dibilang itu suatu hal yang buruk. Maka dari itu, saya menyapa pada sedulur-sedulur semuanya yang mungkin ketika hidup di dunia ini mengalami banyak penderitaan, banyak beban, banyak himpitan, banyak tekanan, warna hidupnya dihiasi dengan kegelapan-kegelapan. Mungkin perlu kita bermawas diri, berintrospeksi, bermuhasabah. Bagi yang terhimpit oleh kemiskinan, terhimpit oleh kekurangan-kekurangan rezeki, mungkin sedang jauh dengan Allah yang Maha Kaya. Ada yang hidupnya terhina, diwarnai dengan kehinaan-kehinaan, mungkin bisa dimuhasabai, dia sedang jauh dengan Allah yang Maha Mulia. Bagi sedulur-sedulur yang di dalam menghadapi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, jauh dengan yang namanya welas asih, banyak dibenci, tidak disukai, mungkin jauh dengan Allah yang Maha Welas Asih, Maha Rahman Rahim. Hidupnya yang penuh dengan kegelapan, mungkin saja jauh dengan Allah yang Maha Terang dan menerangi. Orang-orang yang di dalam hidupnya selalu muncul kegalauan, keresahan, ketakutan, was-was, sedih. Ada penderitaan-penderitaan yang terkumpul di dalam hati. Mungkin jauh dengan Allah Al-Hadi, Allah yang Maha memberi petunjuk. Allah yang Maha menciptakan jannah-jannah, menciptakan surga-surga kenikmatan di alam semesta ini. Maka dari itu, apabila di dalam muhasabah kita menemukan titik kejauhan itu, kenapa kita tidak bergegas untuk memperjalankan diri kita untuk dekat kepadanya, agar kita bisa dekat dengan welas asihnya, dekat dengan kemuliaannya, dekat dengan kemahakayaannya, dekat dengan kemaha mengkayakannya, dekat dengan terangnya, dekat dengan kemaha meneranginya, dan dekat dengan Allah yang Maha memberi petunjuk. Saudara-saudara yang saya muliakan, memang kita tidak bisa memungkiri selaku manusia kita punya naluriah.
naluriah-naluriah yang berhubungan dengan nafsu kita. Lawamah kita mempunyai naluri untuk kekayaan. Amarah kita mempunyai naluri untuk kemuliaan, kekuasaan, kekuatan, keterhormatan. Supiah kita mempunyai naluri untuk kenikmatan di dunia ini. Mutmainah mempunyai naluri untuk ketenangan, kepandaian, dan terjaganya hidup dan kehidupan kita. Akan tetapi para sesepuh pernah memberi nasihat bahwa kekayaan sejati, kemuliaan sejati, kekuatan, ketenangan sejati itu adalah berbekal dari hati yang luas. Hati yang luas yang sanggup menerima titah kehidupan. Hati yang sanggup menghadapi kenyataan. Hati yang sanggup menghadapi satu keadaan, mungkin kadang bahagia, kadang menderita, kadang mujur, kadang malang, kadang berlebih, kadang berkekurangan, kadang kaya, kadang miskin. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup selalu berada di dua sisi. Kita berpijak di dua sisi hidup dan kehidupan. Saudara-saudara yang saya muliakan, ciri-ciri orang yang sudah dekat jiwanya dengan Allah, dia akan mengandalkan Tuhannya dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Di dalam dia menjalani semua kenyataan dan warna-warna hidup dan kehidupan ini. Mereka mengandalkan Allah yang maha luas agar tetap luas hatinya. Mereka mencari dan menata hidup dan kehidupan di dunia ini, mengandalkan kedekatan jiwanya kepada Allah yang maha menata, Rabbul Alamin. Mereka bermodalkan keteguhan hati, keteguhan jiwa yang selalu dekat dengan Al-Mulk, Allah yang maha merajai alam semesta ini. Dan mereka sanggup untuk menghadapi semuanya yang ada di alam semesta ini dengan warna-warninya, dengan segala keadaannya, dengan satu konsep, kesujudan kepada Ilahi Rabbi. Mereka sadar bahwa Allah itu Tuhannya yang selalu memerintahkan kepada kita semuanya, wadkhuli fi ibadih, untuk kita masuk sebagai hambanya yang selalu bersaksi, bersyahadat atas keberadaannya, atas segala wujud, sifat, nur, datnya, segala afngalnya, segala yang ada di alam semesta ini, semuanya tidak akan terwujud kecuali oleh kuasa dan titahnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah sadar bahwa khairihi wa syarihi minallah. Kita berpijak di dua sisi. Masing-masing sisi itu akan dihadirkan oleh Allah untuk menguji penghambaan kita kepadanya, untuk menguji keimanan kita kepadanya, untuk menguji ketakwaan kita kepadanya. Insan-insan tarekat mempunyai hati yang luas karena dekat yang maha luas. Mereka jauh dari yang namanya kesempitan hati yang bercirikan. Hati yang sempit adalah ketika dia diberi kekayaan, kemuliaan, kenikmatan, penghidupan, mereka selalu merasa kurang. Hati yang sempit selalu dirundung oleh kekurangan demi kekurangan. Akhirnya, ketika mereka mencari kekayaan jauh dengan Allah yang maha kaya,
yang mengkayakan, Allah yang maha membuka pintu rezeki, dan mereka jauh dengan Allah dan bertemankan dengan keserakahan, mencari kemuliaan, mencari kekuasaan, mencari kekuatan dalam hidup dan kehidupan. Mereka bertemankan dengan ketamakan, dan mereka jauh dengan Allah. Ketika mereka diberi kenikmatan, karena kesempitan hatinya, muncullah yang namanya ujub, bangga diri, kesombongan, riya. Dan ketika mereka dihadapkan satu kesulitan, kekurangan, muncullah satu sifat iri, dengki, dendam. Karena apa? Karena hati yang sempit, karena jiwa yang jauh dengan Allah. Maka dari itu, saudaraku, selaku manusia yang pernah disyahadatkan oleh Allah bahwa kita bertuhan yang namanya Allah, selalu bermuhasabah. Apakah kita masih tetap menjaga kedekatan itu? Kedekatan antara jiwa kita kepadanya, diri pribadi kita kepadanya. Orang yang benar-benar mentakorubankan jiwanya kepada Allah, masuk alam qurbah, masuk alam kedekatan, dimensi dekat dengan Allah, maka Allah akan menurunkan rahman rahimnya, welas asihnya kepadanya. Kemudian Allah akan menurunkan cahaya penerang, cahaya pencerah kepada jiwa-jiwa yang dekat kepadanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, kenapa kita jauh kepada Allah? Kalau kita sadar bahwa kejauhan jiwa, kejauhan pribadi dari Allah itu tidak akan baik bagi kita. Kita sudah diberi petunjuk, disyahadatkan oleh Allah sebelum lahir bahwa Tuhanlah sebagai tempat kita bergantung, Allahus Somad. Karena Allah sangat sayang sama kita, welas asih sama kita. Kenapa kita masih saja berkeras hati? Ego kita selalu meronta untuk menjauhi Tuhan kita, pencipta kita, sesembahan kita. Maka dari itu, saudaraku, banyak sekali majelis-majelis yang mengajarkan tata cara mendekatkan jiwa, mendekatkan pribadi kepada Allah, tata cara menggapai kekhusukan dalam kita berhubungan dengan Allah. Cobalah marilah kita datangi majelis-majelis tersebut agar kita tetap berjaga, menjaga diri kita untuk tetap menyambungkan rasa kita kepada Allah, menyatukan rasa kita kepada Allah. Yang kita beri istilah yaitu tauhid. Tauhid itu dari kata ahada, yang artinya menyatukan rasa kita, rahasia rasa kita kepada Allahu Rabbul Alamin, Allahu Illahi Rabbi. Dan saya melalui media sosial YouTube ini, saya berusaha agar media sosial ini bisa kita jadikan sebagai satu tempat untuk saling berbagi pengalaman, saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberi manfaat, bukan tempat kita untuk saling berperang urat nadi, berbantah-bantahan, saling menjelek-jelekan, saling merendahkan. Dan insya Allah kita akan saling memberi manfaat di antara satu dengan yang lainnya. Dan saya berharap semoga semuanya ini bermanfaat, bil khusus bagi saya pribadi dan panjenengan semuanya.
Kurang lebihnya mohon maaf dan matur nuwun.